Shalom, selamat pagi. Kita yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar firman Tuhan saat ini, marilah kita berdoa. Dengan kerendahan hati dan ucapan syukur, kami panjatkan kepadamu ya Allah Tuhan kami, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan, saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Ajarilah kami di dalam Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 94 ayat 14. Beginilah bunyinya, sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Bahasa Batak didok, aidang tagamun bolok konon ni Jehovah anggo bangsona, manang tadi kononna parjabaranna. Demikian bunyinya. Perasaan yang ditinggalkan merupakan keadaan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Baik itu anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya tentu akan merasa takut dan membuat anak tersebut menangis. Seorang pemuda yang ditinggalkan oleh sahabatnya ketika hendak pergi jauh ke suatu tempat, sehingga jarak yang akan memisahkan mereka karena tidak bisa dapat berjumpa seperti biasanya. Hal tersebut juga dapat membuat hati bersedih. Demikian juga orang tua dengan anaknya ketika seorang anak tersebut hendak pergi merantau jauh. Anak yang akan meninggalkan orang tuanya karena pekerjaan atau sekolah atau apapun itu, orang tua yang ditinggal juga akan merasa bersedih. Intinya, terlepas dari apapun itu alasannya, yang namanya ditinggalkan tentu tidaklah enak. Saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Tentu kita pernah mengalami hal tersebut, karena di dalam menjalani hidup ini, kita seringkali mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah. Penderitaan yang datang silih berganti, seakan jalan keluar dari masalah tersebut tidak ada. Seringkali kita takut, sehingga di situasi tersebut kita merasa Tuhan itu jauh dari kita. Bahkan ada yang merasa Tuhan itu telah meninggalkan umat-Nya. Namun melalui firman Tuhan saat ini mengingatkan kita dari pengalaman pemazmur yang memiliki iman yang luar biasa, yang menyatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Tuhan akan selalu menjadi penolong. Tuhan akan menjadi penghibur, kota benteng dan gunung batu perlindungan yang teguh bagi umat-Nya. Tuhan yang selalu hadir, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, Ia selalu ada. Sekalipun Ia murka terhadap ketidaktaatan umat-Nya dan menghajarnya dengan keras, namun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Oleh karena itu, kita mau melihat dari semua yang sudah Tuhan lakukan terhadap kita umat-Nya, itu menjadi dasar atas kasih-Nya kepada kita umat-Nya. Dan perlu kita ingat bahwa pengikut Kristus bukan berarti bebas dari penderitaan atau masalah. Justru terkadang Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dengan maksud yang indah, yaitu untuk membentuk kita dan memurnikan kita. Dan percayalah, hanya kepada Tuhan saja
bahwa Ia adalah pemilik dan Ia akan bertindak pada waktunya. Jangan biarkan iman kita yang menjadi goyah, tetapi mintalah agar kasih setianya terus menopang kita dan memberikan penghiburan bagi kita, yang mana selalu dapat menenangkan jiwa kita, karena Dia adalah kota benteng dan gunung batu perlindungan yang teguh bagi kita umat-Nya. Dia selalu tahu bagaimana menjaga hidup orang-orang yang dikasihinya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Dan terima kasih juga Tuhan karena Engkau adalah Tuhan kami yang tidak akan pernah membuang dan meninggalkan kami, umat-Mu yang Engkau kasihi. Dan ajarilah kami Tuhan untuk dapat menjadi umat-Mu yang takut akan Engkau dan berpegang teguh dalam firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing dan mengajari kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.